Oke, materi kegiatan ekonomi sendiri kita akan breakdown masing-masing. Kita akan mempelajari yang pertama itu ada kegiatan ekonomi, peran pelaku ekonomi, sama diagram alur kegiatan ekonomi. So, langsung aja kita mulai. Oke, untuk kegiatan ekonomi sendiri itu adalah perilaku atau tindakan manusia yang tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan didasarkan oleh prinsip-prinsip ekonomi. Nah, di sini ada yang tahu apa itu prinsip-prinsip ekonomi. Jadi, prinsip ekonomi itu di mana seseorang ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Selanjutnya ada tujuan kegiatan ekonomi. Nah, jadi tujuan dari adanya kegiatan ekonomi itu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi kebutuhan tersebut itu digunakan untuk saat ini ataupun saat yang akan datang. Jika seseorang itu bekerja dan mendapatkan uang, maka ia akan memenuhi kebutuhan pribadi ataupun keluarganya. Untuk jenis kegiatan ekonominya sendiri, kali ini kita akan membahas yang secara lingkup mikroekonomi yang dimana itu kaitannya dengan konsumen dan perusahaan atau produsen itu sendiri. Ada yang tahu nggak secara mikroekonomi perilaku konsumen dan perusahaan itu melakukan jenis kegiatan ekonomi apa? Nah, untuk jenis kegiatan ekonominya sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada produksi, distribusi, sama konsumsi. Nah, berdasarkan kedua gambar ini, kita bisa memahami bahwa setiap makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu tidak tiba-tiba tersedia begitu saja, akan tetapi ada proses panjang yang melibatkan berbagai pihak. Contohnya petani sebagai produsen yang menanam padi, kemudian distributor mengangkut dan menjual beras, dan akhirnya kita sebagai konsumen bisa membeli beras tersebut dan mengolahnya menjadi nasi yang kita makan. Proses-proses ini itu dinamakan bagian dari adanya kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitar kita. Jadi, hari ini kita akan mempelajari lebih dalam bagaimana kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk lebih jelasnya, apa itu produksi? Produksi itu adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia di mana perusahaan itu biasanya menciptakan ataupun membuat barang guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, untuk tahapannya sendiri itu ada 3. Yang pertama ada faktor produksi, di mana faktor produksi itu menciptakan suatu barang, kemudian diproses sehingga menghasilkan barang atau jasa. Di mana tujuan produksi sendiri itu adalah menghasilkan barang untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Jika barang atau jasa itu diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi tahapan produksi tadi kan ada 3. Salah satu tahapan yang pertama itu ada faktor produksi, yang dimana faktor produksi itu menjadi 2 lagi, 2 jenis. Yang pertama ada faktor produksi asli, sumber daya alam, dan sumber daya manusia atau tenaga kerjanya. Kemudian faktor produksi turunan itu adalah modal atau kapital, dan yang kedua itu adalah kewirausahaan atau pengusaha atau entrepreneur. Oke, kita lanjut ke yang kedua, itu ada distribusi. Coba kalian bayangkan, di desa tempat tinggal kalian ada seorang petani yang baru saja memanen padi, kemudian padinya itu dipanen lalu diolah menjadi beras. Apakah beras tersebut itu langsung bisa sampai ke rumah kalian? Pastinya enggak ya, ada proses panjang yang harus dilalui. Padi yang telah dipanen itu akan dibawa ke tempat penggilingan untuk diolah menjadi beras. Setelah itu, beras tersebut itu nggak langsung dijual sampai ke tangan konsumen seperti kita, melainkan melalui jalur distribusi. Nah, distribusi inilah yang memastikan beras dari daerah pertanian itu sampai ke berbagai wilayah, termasuk pasar, toko, hingga ke rumah kita. Misalnya ada pedagang yang membeli beras dari petani lalu mengangkutnya menggunakan truk atau kendaraan lain dibawa ke kota. Kemudian beras tersebut dijual di pasar atau toko swalayan sehingga kita bisa membelinya dengan mudah.
Coba nih kalian bayangkan kalau misalnya nggak ada distribusi. Beras dari desa ke kota itu tuh gimana distribusinya? Kita mungkin itu akan kesulitan ya mendapatkan bahan makanan yang kita butuhkan. Oleh karena itu, distribusi itu berperan penting dalam memastikan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat tersedia di berbagai tempat. Distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, terus distribusi itu meliputi beberapa tahapan. Yang pertama ada memasarkan produk, menulis informasi produk, penyortiran produk, pengangkutan produk, kemudian menjual produknya dengan harga yang kompetitif dibandingkan dengan pasar-pasar lain, lalu memastikan ketersediaan stok produk di pasar atau market, menyimpan produk sesuai dengan prosedur dari produsen, lalu belanja produk dari produsen. Nah, distribusi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada distribusi langsung. Jadi distribusi langsung itu merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan langsung oleh produsen, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga pengirimannya. Nah, biasanya distribusi ini tuh dilakukan oleh produsen yang skalanya memang kecil karena sistem yang mereka miliki itu biasanya masih sederhana. Oleh karena itu mereka melakukan penerapan distribusi langsung. Nah, kalau untuk distribusi tidak langsung itu kaitannya dengan eceran ataupun grosiran melalui konsumen, kemudian produsen itu hanya fokus produksi saja. Yang terakhir itu ada distribusi semi langsung. Jadi distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen itu mengontrol distributor. Untuk kegiatan distributor tetap dilakukan oleh distributornya. Biasanya distribusi ini tuh dilakukan dalam mendistribusikan barang-barang mahal ataupun barang-barang kelas atas. Kegiatan ekonomi yang terakhir itu ada kegiatan ekonomi konsumsi, di mana kita sebagai konsumen itu melakukan aktivitas untuk mengkonsumsi barang ataupun jasa dari produsen atau distributor untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, baik itu untuk kehidupan yang sekarang ataupun mendatang. Nah, pelaku kegiatan ini itu disebut dengan konsumen. Nah, untuk kegiatan konsumsi itu dapat dikenali dengan beberapa perilaku. Yang pertama ada memang dilakukan secara langsung ataupun bukan untuk dijual dan distribusikan, akan tetapi untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen tersebut. Kemudian yang kedua, nilai barang atau jasa itu yang dikonsumsi akan habis, baik cepat ataupun lambat. Kemudian yang ketiga, barang atau jasa yang dibeli itu memberikan nilai tambah atau manfaat kepada konsumen sendiri. Dan yang keempat, itu ada barang atau jasa yang digunakan konsumen memiliki nilai transaksi dan didapatkan melalui jual beli. Sebelumnya kalian harus tahu apa itu pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau perorangan ataupun badan yang melakukan kegiatan ekonomi. Jadi pelaku ekonomi itu bisa disebut juga dengan subjek yang menjalankan atau melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Nah, lalu siapa saja pelaku-pelaku ekonomi tersebut? Ada 4 pelaku ekonomi. Yang pertama itu ada rumah tangga produsen, lalu ada rumah tangga konsumen, ketiga ada pemerintah, dan yang terakhir itu adalah masyarakat luar negeri. Nah, mari kita bahas satu persatu terkait pelaku ekonomi tersebut. Nah, yang pertama itu ada rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen itu adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menghasilkan dan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Jadi, rumah tangga produsen itu pelaku ekonomi yang kegiatannya itu menghasilkan atau menyediakan barang dan jasa bagi pelaku ekonomi lainnya. Lalu untuk peran-peran dari semua pelaku ekonomi itu berbeda-beda. Nah, adapun peran dari rumah tangga produsen, yang pertama itu sebagai produsen, rumah tangga produsen itu akan menghasilkan barang dan jasa yang nantinya akan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumen. Lalu yang kedua, sebagai konsumen, rumah tangga produsen itu menggunakan atau membutuhkan faktor-faktor produksi yang
dimiliki oleh rumah tangga konsumen. Nah, dalam memproduksi suatu barang, rumah tangga produsen itu kan membutuhkan faktor-faktor produksi, mulai dari tenaga kerja, modal, ataupun yang lainnya. Nah, faktor-faktor produksi ini didapatkan dari rumah tangga konsumen. Lalu yang ketiga, untuk memperlancar penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga konsumen. Yang keempat, itu membayar pajak atas penjualan barang hasil produksinya. Jadi rumah tangga produsen di sini dalam menjual barang dan jasa itu juga perlu melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah. Nah, yang kelima, itu adalah melakukan pembayaran faktor-faktor produksi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu pelaku ekonomi yang kedua itu ada rumah tangga konsumen atau RTK. Nah, sebagai pemilik faktor produksi di sini, RTK akan menjual faktor-faktor produksi tersebut kepada produsen dengan memperoleh kompensasi dalam bentuk sewa, upah atau gaji, bunga, dan juga keuntungan. Jadi rumah tangga konsumen di sini itu sebagai penyedia faktor-faktor produksi yang nantinya akan dijual ke rumah tangga produsen. Nah, dari penjualan ini, rumah tangga konsumen ini akan memperoleh balas jasa berupa sewa, upah atau gaji, bunga, dan juga keuntungan lainnya. Adapun peran-peran dari rumah tangga konsumen, itu yang pertama, sebagai konsumen, rumah tangga konsumen akan memakai atau menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Jadi di sini rumah tangga konsumen akan membeli atau berbelanja barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Lalu yang kedua, sebagai produsen, rumah tangga konsumen akan menyediakan faktor-faktor produksi untuk atau yang bisa digunakan oleh rumah tangga produsen, seperti misalnya tenaga kerja atau modal. Lalu yang ketiga, itu rumah tangga konsumen memperlancar peredaran atau perputaran barang dan jasa. Jadi setelah dibuat oleh rumah tangga produsen itu nantinya akan dibeli oleh rumah tangga konsumen, lalu akan digunakan. Lalu yang keempat, itu rumah tangga konsumen akan menerima penghasilan dari produsen berupa sewa, upah, dan gaji, sewa, bunga, ataupun laba. Jadi tadi sebagai produsen rumah tangga konsumen kan menyediakan faktor-faktor produksi. Nah, dari pembelian faktor-faktor produksi ini oleh RTP, itu rumah tangga konsumen akan mendapatkan upah. Bisa upah atau gaji, sewa, bunga, ataupun laba. Nah, yang terakhir, rumah tangga konsumen itu juga akan membayar pajak kepada pemerintah. Selanjutnya, itu ada pelaku ekonomi pemerintah. Nah, pemerintah di sini itu berperan dalam mengatur, mengendalikan, dan mengadakan pengawasan terhadap jalannya roda perekonomian suatu masyarakat. Nah, dalam mengendalikan, mengatur, dan juga mengawasi ini, pemerintah dapat membuat suatu kebijakan yang bisa mengatur, mengendalikan, dan juga mengawasi jalannya perekonomian suatu negara. Adapun peran dari pemerintah dalam perekonomian itu yang pertama, sebagai produsen, pemerintah di sini akan menanamkan investasi untuk menghasilkan barang dan jasa lebih lanjut. Lalu yang kedua, itu pemerintah akan menyelenggarakan proyek pengadaan pangan, perbaikan pendidikan, kesehatan, dan juga perumahan untuk rakyat. Dan yang terakhir itu sebagai pengatur ekonomi, pemerintah di sini akan berperan untuk menciptakan iklim yang sehat melalui kebijakan seperti kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter yang nantinya akan mensejahterakan masyarakat dan menstabilkan perekonomian di suatu negara. Pelaku ekonomi yang terakhir di sini ada masyarakat luar negeri. Peran masyarakat luar negeri dalam pelaku ekonomi adalah melaksanakan kegiatan perdagangan internasional. Perdagangan internasional di sini dapat berupa kegiatan ekspor dan juga impor. Adapun peran masyarakat luar negeri lainnya itu yang pertama menyediakan kebutuhan barang impor. Nah, di sini masyarakat luar negeri berperan sebagai produsen. Lalu yang kedua, membeli hasil-hasil barang ekspor suatu negara.
Nah, di sini karena membeli berarti masyarakat luar negeri itu berperan sebagai konsumen. Lalu yang ketiga itu menyediakan kredit untuk pemerintah dan swasta dalam negeri. Yang keempat, masuk ke dalam pasar uang dalam negeri sebagai penyalur devisa dari luar negeri, meminta kredit dan uang kartal rupiah untuk kebutuhan cabang-cabang perusahaan mereka di dalam negeri. Lalu yang kelima, itu sebagai penghubung pasar uang dalam negeri dengan pasar uang luar negeri. Nah, jadi itu untuk peran dari masyarakat luar negeri. Tentunya untuk bisa mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kegiatan dari masing-masing pelaku ekonomi, itu dibutuhkan suatu interaksi antar pelaku ekonomi. Nah, interaksi antar pelaku ekonomi di sini itu disebut dengan atau bisa digambarkan dengan diagram arus kegiatan ekonomi atau circular flow diagram yang menggambarkan hubungan antar pelaku ekonomi mulai dari rumah tangga konsumen yang sebagai pelaku kegiatan konsumsi, lalu RTP atau rumah tangga produsen sebagai pelaku kegiatan produksi, dan lalu ada rumah tangga negara atau pemerintah sebagai pengambil kebijakan kepemerintahan, dan ada rumah tangga luar negeri yang berperan sebagai pelaku kegiatan ekspor impor. Nah, circular flow diagram di sini itu ada 3 jenisnya. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada circular flow diagram dua sektor. Circular flow diagram dua sektor di sini itu hubungan antar rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Nah, arus yang pertama itu rumah tangga konsumen melakukan pembelanjaan pada pasar output atau pasar barang dan jasa kepada rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga produsen di sini akan mendapatkan pendapatan atau penghasilan dari rumah tangga dari pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen. Lalu dalam pembelanjaan ini rumah tangga produsen itu akan memberikan barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen. Nah, setelah itu berarti rumah tangga konsumen akan terpenuhi kebutuhannya. Nah, selanjutnya untuk panah yang bawah itu dari rumah tangga konsumen akan memberikan faktor produksi pada pasar input kepada rumah tangga produsen. Nah, faktor produksi di sini bisa berupa tanah, tenaga kerja, modal, ataupun kewirausahaan. Nah, dari faktor produksi di sini, rumah tangga produsen itu akan memberikan balas jasa atau imbalan berupa sewa, upah, ataupun bunga kepada rumah tangga konsumen. Nah, imbalan tersebut digunakan imbalan tersebut sebagai pendapatan dari rumah tangga konsumen yang nantinya digunakan untuk pembelanjaan kepada rumah tangga produsen. Jadi di sini untuk rumah tangga konsumen, untuk yang panah bagian atas itu berperan sebagai konsumen. Lalu untuk yang panah yang bawah itu berperan sebagai produsen. Lalu untuk sektor rumah tangga produsen, untuk yang atas itu berperan sebagai produsen. Lalu yang bawah itu berperan sebagai konsumen. Nah, yang selanjutnya itu ada circular flow diagram 3 sektor, yaitu hubungan antara rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan juga pemerintah. Jadi bedanya itu di sini untuk 3 sektor itu ada tambahan dari sektor pemerintah. Nah, sektor pemerintah di sini itu mendapatkan penghasilan dari pajak, pajak yang didapatkan dari rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen. Lalu di sini pendapatan dari pajak di sini itu digunakan untuk membeli barang dan jasa dari pasar faktor produksi, pasar barang, dan juga rumah tangga produsen. Nah, barang dan jasa ini nantinya akan dipakai sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi di sini pemerintah selain mendapatkan pajak, itu juga pemerintah akan memberikan subsidi kepada rumah tangga produsen dan juga rumah tangga konsumen. Nah, yang terakhir di sini ada circular flow diagram 4 sektor. Nah, kalau 4 sektor di sini ada tambahan pelaku ekonomi masyarakat luar negeri. Dalam kegiatannya, masyarakat luar negeri di sini itu berinteraksi melalui kegiatan perdagangan atau ekspor dan impor barang dan jasa. Nah, dengan adanya interaksi tersebut, itu pemerintah akan mendapatkan keuntungan dari sektor pajak, yaitu pajak luar negeri.
Nah, jadi di sini masyarakat negeri itu bisa ekspor dan impor pada pasar output maupun pasar input. Jadi bentuk impor dan ekspornya itu bisa barang dan jasa maupun faktor-faktor produksi. Itu. Kita langsung lanjut aja ya ke studi kasus. Jadi Ibu mau kalian membentuk kelompok di mana kelompok itu beranggotakan maksimal 5 atau 6 orang. Kemudian setelah kalian duduk secara berkelompok lalu diskusikan terkait dengan studi kasus ini, Ibu bacakan terlebih dahulu. Pasar Gede Surakarta merupakan salah satu pasar tradisional terbesar dan tertua di kota Surakarta. Pasar ini menjadi pusat kegiatan ekonomi bagi masyarakat Surakarta dan sekitarnya. Beragam produk dijual di pasar ini, mulai dari bahan pangan seperti sayuran, buah-buahan, daging, hingga makanan khas tradisional. Pasar Gede juga menjadi tempat distribusi utama bagi hasil pertanian dari wilayah sekitar, seperti Karanganyar, Boyolali, dan Sragen. Namun dengan berkembangnya teknologi dan kemajuan e-commerce, banyak konsumen mulai beralih ke platform online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, dari studi kasus tersebut, Ibu mau kalian mengidentifikasi yang pertama itu ada sebutkan 3 contoh kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar gede, mulai dari produksinya, distribusi, lalu konsumsi. Dan yang kedua, itu jelaskan satu masalah yang dihadapi pedagang di pasar gede, kemudian yang ketiga itu ada berikan solusi sederhana agar pedagang itu tetap bersaing dengan toko-toko online ataupun yang ada di e-commerce. Dan yang terakhir, menurut kelompok kalian, mengapa pasar tradisional seperti pasar gede itu penting bagi masyarakat sekitar?